Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mata kuliah Botani Farmasi yang diampu oleh Ibu Nurul Faiza. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lu'lu Alaila Aklima dengan NIM 213333103. Yang kedua, Lutfi Saktiana dengan NIM 21333 105. Yang ketiga, Nabila Lasiama dengan NIM 213333106. Yang keempat, Siti Alfun Husnia dengan NIM 213333101. Dan yang kelima, Adila Nur Azhara dengan NIM 213333112. Yang keenam, Rahmat dengan NIM 213333118. Dan yang terakhir ada Emalia Nur Damayanti dengan NIM 2133332. Ruang lingkup botani. Yang pertama, pengertian botani. Kedua, mengapa kita belajar botani. Yang ketiga, peran botani bagi kehidupan manusia. 4. Pengertian morfologi tumbuhan. Yang kelima, pengertian anatomi tumbuhan. Yang keenam, pengertian sitologi dan patologi. Pengertian botani. Botani farmasi merupakan mata kuliah keahlian mengelompokkan tumbuhan tingkat tinggi, morfologi tumbuhan, karakteristik tumbuhan, bentuk organ vegetatif dan organ generatif tumbuhan, serta struktur anatomi dan proses fisiologi yang terjadi dalam sel tumbuhan. Mengapa kita perlu mempelajari botani? Nah, botani merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan-tumbuhan memiliki berbagai manfaat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang kesehatan. Bahkan, nenek moyang kita memakai tumbuhan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Misalnya, meminum ekstrak daun pepaya untuk mengatasi keluhan pencernaan dan lain sebagainya. Peran botani bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai penyedia oksigen bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Yang kedua, tumbuhan juga merupakan penyusun utama ekosistem terutama di hutan. Yang ketiga, peran di bidang sandang. Contoh anggota pelantai yang digunakan adalah kapas dan ramuh. Yang keempat, peran di bidang papan antara lain adalah pelantai yang digunakan untuk bahan bangunan seperti pohon jati, rotan. Rotan pun banyak digunakan untuk perlengkapan rumah tangga. Yang kelima, peran di bidang tanaman hias. Banyak spesies di bidang gendong melantai dapat dijadikan sebagai tanaman hias, misalnya paku sarang burung, bunga kamboja, bunga paku tanduk rusa, buku anggrek, dan lain sebagainya. Pengertian morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphos yang berarti wujud atau bentuk dan logos yang berarti ilmu. Morfologi tumbuhan berbeda dengan anatomi tumbuhan yang secara khusus mempelajari struktur internal tumbuhan berguna untuk mengindikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasi serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Ilmu yang mempelajari klasifikasi serta pemberian tumbuhan adalah taksonomi tumbuhan. Pengertian anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari struktur fisik tumbuhan. Hal ini juga dikenal sebagai fitoanatomi. Dengan praktis disiplin ilmu ini dikenal dengan sebagai ilmu fitoanatomi. Pengertian sitologi dan patologi. Sitologi adalah salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Sedangkan pengertian patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit. Ilmu patologi disebut sebagai ilmu yang paling mendasar dalam dunia kedokteran. Manfaat mempelajari botani bagi farmasis adalah mengetahui zat yang terkandung dalam tumbuhan serta dapat memanfaatkan zat dalam tumbuhan untuk membuat obat-obatan. Obat-obatan yang dibuat dari tumbuhan ini dikenal dengan istilah obat herbal. Kini sudah tak jarang juga kita temui produk kecantikan yang mengandung bahan herbal. Kosmetik herbal juga lebih terjamin kesehatannya, serta tidak memberikan dampak negatif pada kulit layaknya kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia.
Pada saat menempuh pendidikan, seorang farmasis harus dibekali dengan ilmu botani farmasi yang mempelajari berbagai macam tumbuhan serta zat yang dikandungnya dan memanfaatkan zat tersebut sebagai bahan obat untuk meredakan serta mengobati berbagai macam penyakit. Hal ini tidak lepas dari sejarah penemuan obat yang sebagai besar dahulunya adalah obat-obatan memang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya yaitu masker spirulina yang sangat terkenal dan diminati banyak orang. Spirulina adalah salah satu ganggang alami yang digunakan sebagai salah satu penghasil manfaat yang terbaik karena dengan adanya kandungan yang tinggi dalam protein dan nutrisinya. Spirulina juga dapat dikonsumsi sebagai salah satu makanan untuk program diet. Tak hanya itu, spirulina juga dapat digunakan untuk merawat kulit dan rambut tanpa menimbulkan efek samping. Bidang keilmuan farmasi telah berkembang sangat pesat dalam 1 abad terakhir. Meningkatnya penggunaan obat-obat dari bahan alam atau tanaman oleh masyarakat mendorong munculnya keilmuan farmasi yang menggabungkan antara ilmu tentang tanaman dan pengobatan menggunakan tanaman, yaitu botani farmasi. World Health Organization atau WHO memperkirakan sekitar 4 triliun orang menggunakan obat tradisional atau obat dari bahan alam.